Dan yang lebih parahnya lagi, Elizabeth ini mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari bapaknya sebanyak 3.000 kali sampai akhirnya dia hamil anaknya Joseph. Dan selama itu juga Elizabeth ini sudah melahirkan 7 anak, anaknya Joseph semua. Halo, coba lagi sama aku Deci Sandea. Di video hari ini aku akan membawakan sebuah cerita kriminal yang dulu pernah terjadi di negara Austria, yaitu kasusnya Elisabeth Fritzl. Yang mana dulu Elisabeth Fritzl ini disekap, dikurung, diculik sama ayahnya sendiri selama 24 tahun di bawah basement rumahnya tanpa keluar rumah sedikit pun, hanya untuk memuaskan hasrat bejat bapaknya. Kalian bisa bayangin kan? Orang nggak keluar rumah seminggu aja rasanya nggak enak. Ini dia 24 tahun. So, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkap dari kasusnya Elisabeth Fritzl yang membuat saya emosi selama saya meriset materi ini, stay tune makanya ya, jangan kemana-mana. Oke, jadi Elisabeth Fritzl ini adalah anak dari pasangan Joseph Fritzl dan juga Rosemary. Dia ini lahir di tahun 1966 dan mereka tinggal di Amstetten, Austria. Joseph ini kita sebutnya Joseph aja lah, nggak usah Joseph Fritzl. Ini lidah nih kadang suka leda gitu ya. Jadi aku nyebutnya Joseph aja biar enak ya. Kan kita ngelunjak dikit sama pelaku nggak apa-apa ya. Joseph. Joseph ini dulu pernah bekerja di bidang teknikal elektrik dan dikenal sebagai orang yang jenius di bidangnya. Joseph ini punya kepribadian yang keras ya, karena dia tuh sering memukul istrinya, ditambah dia ini sangat amat overprotective ke Elizabeth. Jadi Elizabeth itu tidak diperbolehkan untuk main keluar. Kalaupun Elizabeth mau main, harus temennya yang datang ke rumah. Selalu seperti itu. Lagi tuh pernah Elizabeth ini pernah punya temen, kalau nggak salah namanya Karista apa Krista gitu ya. Dia ini temen yang udah lama temenan, bahkan mereka tuh tetanggaan gitu loh. Jadi ketika si Karista atau Krista ini mau main ke rumah Elizabeth, kadang Joseph ini juga nggak ngebolehin gitu loh. Kayak ngapain sih dia sering main ke sini, udah suruh pulang aja kayak gitu. Padahal gak sering juga gitu loh dia tuh ke rumah. Ya namanya anak kecil kan pengen main ya, cuman kayak Joseph ini suruh pulang kayak gitu. Reseh kan? Itu terjadi sampai Elizabeth remaja masih tidak diperbolehkan untuk main keluar. Elizabeth ini dikabarkan hilang di tahun 1984 pada saat umurnya 18 tahun. Kejadian ini bermula ketika waktu itu ibunya Elizabeth ini lagi tidak ada di rumah. Dia lagi pergi gitu, nggak tahu ya, mungkin dia kondangan, apa beli sayur, beli ikan, beli tomat gitu loh. Pokoknya intinya di rumah itu cuman berdua doang tuh, Elizabeth sama bapaknya kan. Lalu si Joseph ini menyuruh Elizabeth untuk mengangkut pintu dan dibawalah ke basement ya kan. Ya udah, sama Elizabeth dibawain tuh pintu ya kan ke basement, tak turun. Ketika si Elizabeth sudah masuk ke basement gitu ya, sudah menaruh pintu, tiba-tiba dari belakang ada bapaknya yang menyekap dia menggunakan handuk yang sudah diberikan obat bius, dan akhirnya Elizabethnya pingsan. Dari sinilah awal mulanya Elizabeth disekap di dalam basement rumahnya sendiri. Aduh. Memang sebelum kejadian itu ya, si Joseph ini menjadikan basement rumahnya itu sebagai tempat kerjanya. Bahkan dia itu melarang istrinya untuk masuk ke sana karena menurut dia ruang kerja dia itu adalah privasi. Dan di ruangan basement itu memang sudah ada perabotan-perabotannya lengkap, dari mulai kursi, meja, TV, tempat tidur, utensil gitu kan. Terus ada ruang makannya juga, ada tempat tidur, bahkan ada kamar mandinya. Memang basementnya itu luasnya itu sekitar 55 meter persegi lah. Jadi dia nggak perlu tuh nyuruh-nyuruh istrinya kayak bikinin kopi, bikin ini, nggak usah, bikin sendiri bisa dia dalam situ. Dan kalian tahu nggak? Untuk menuju ke tempat Elizabeth disekap, Joseph ini harus melewati 7 pintu dan semua pintunya itu dipasang kode pengaman. Jadi kalau Elizabeth teriak itu tidak kedengeran karena dia udah ketutup pintu gitu kan. Niat kalian, ibunya Elizabeth pasti sadar dong kalau anaknya nggak ada di rumah ya kan. Nah, dia ini mengira kalau Elizabeth ini mungkin nginep di rumah temennya. Nah, supaya istrinya ini tidak curiga dengan hilangnya si Elizabeth, Joseph ini membuat
membuat drama, ya kan, dasar bapak-bapak drama, bukan bocil drama, dia bapak-bapak drama. Jadi Elizabeth ini dipaksa oleh Joseph untuk menuliskan surat yang berisikan kalau Elizabeth ini pergi dari rumah karena ingin bergabung dengan sekte keagamaan. Jadi orang tuanya itu tidak perlu mencari dia, dan karena itu ya sudah, istrinya pun percaya. Elizabeth pun akhirnya disekap sama ayahnya sendiri di bawah basement selama 24 tahun, dari tahun 1984 sampai ke tahun 2008. Dan selama itu pun Elizabeth tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Dan yang lebih parahnya lagi, Elizabeth ini mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari bapaknya sebanyak 3.000 kali sampai akhirnya dia hamil anaknya Joseph. Kayak mana itu judulnya? Bapakku ternyata kakekku juga. Mana itu? Dan selama itu juga Elizabeth ini sudah melahirkan 7 anak. Anaknya Joseph semua. Pasti dari kalian ada yang mikir gini, lah kan dia nggak diperbolehkan keluar rumah, gimana caranya dia melahirkan? Bisa dia melahirkan sendiri hanya bermodalkan dari buku medis yang dibelikan Joseph. Dan Joseph ini tidak pernah membantu Elizabeth setiap dia proses melahirkan. Kesel nggak kalian? Udah dia nyekap, udah dia yang ngamilin, dia nggak bantu lahiran pula, ya kan? Kayak mohon maaf nih, kita emosi soalnya nih. Bapak macam apa sih ini kayak gini nih? Untuk menghilangkan rasa curiga terhadap istrinya, Joseph ini mengunjungi Elizabeth itu hanya seminggu 3 kali. Tapi seminggu 3 kali itu dia diharuskan untuk melayani bapaknya. Kalau misalkan Elizabeth ini menolak gitu ya, kayak nggak mau, capek misal gitu, jangan salah, Joseph ini akan berlaku kasar, nggak segan-segan dia mukul, nendang gitu kan kalau nggak diturutin. Istrinya pun tidak pernah merasa curiga selama itu ke Joseph gitu kan, karena pikir dia, oh ya udah, berarti kalau dia mau ke basement dia mau kerja gitu. Bu, kerjaan apa yang seminggu 3 kali ke basement? Bu, gak ada, woi. Tapi ya sepintar-pintarnya Joseph menyembunyikan Elizabeth di basement, ujung-ujungnya ketahuan juga. Bagaimana cerita awal mulanya bisa ketahuan? Jadi gini. Pada saat di tahun 2008, ya setelah 24 tahun nih, tiba-tiba anaknya si Elizabeth ini yang bernama Christine sakit parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Awalnya si Joseph ini menolak untuk bawa ke rumah sakit, tapi karena kondisi anaknya ini sudah parah gitu ya, akhirnya mau nggak mau ya dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika sampai di rumah sakit, Christine ini dicurigai oleh petugas rumah sakit karena dia tuh tidak memiliki ID card alias KTP, apalagi umur dia itu sudah 19 tahun. Tapi karena waktu itu kondisi dia sudah parah gitu ya, harus segera ditangani, jadi pihak rumah sakit tuh kayak ya udah deh, kita tangani dulu masalah identitas, nantilah belakangan. Karena mereka curiga, akhirnya ya udah mereka meminta polisi untuk mencari tahu sebenarnya Christine ini siapa, orang tuanya siapa. Polisi pun memutuskan untuk menginterview Christine di saat kondisi dia sudah membaik gitu. Pas sudah membaik ya udah sama polisi diinterogasi. Nah, 2 hari setelah Christine diinterview, Joseph tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk menjemput Christine pulang. Tapi Joseph ini mengaku ke petugas rumah sakit kalau mereka ini kakeknya si Christine, bukan bapaknya Christine. Tapi untungnya petugas rumah sakit ini tidak memperbolehkan Joseph untuk menjemput Christine, karena mereka minta yang jemput Christine itu harus orang tuanya, nggak boleh kakeknya. Harusnya Christine ngomong kan, Pak sebenarnya tuh kakekku adalah ayahku gitu. Ya sudah, akhirnya karena petugas rumah sakit tidak mengizinkan Joseph menjemput, terpaksa yang jemput Christine ya Elizabeth. Dari sinilah akhirnya kasusnya Elizabeth ini terungkap, karena kebetulan di saat itu lagi ada petugas polisi di rumah sakit itu, dan mereka ya udah menginterogasi si Elizabeth, dan Elizabeth pun jujur mengatakan kejadian yang sebenarnya. Singkat cerita, akhirnya pun Joseph ditahan di kantor polisi, dan dia ini mengaku bahwa sebenarnya semua ini memang sudah dia rencanakan, termasuk pembuatan ruangan di basement dan juga menyekap Elizabeth. Bahkan dia juga bilang kalau dia ini sengaja melecehkan Elizabeth di depan anak-anaknya agar dipermalukan. Joseph juga mengatakan kalau dia sangat bahagia memiliki keluarga kedua
di dalam basement. Ibunya pun akhirnya mengetahui tentang semua kejadian yang dialami oleh Elizabeth. Dan kalian bisa bayangin lah ya, betapa sakit hatinya, kecewanya dia ketika dia tahu selama ini anaknya itu disekap sama bapaknya sendiri dan diperlakukan kayak gitu kayak, weh gitu, ini anak lu loh, ini anak lu. Setelah kejadian mimpi buruk itu, Elizabeth pun akhirnya bisa hidup dengan normal dan dia tinggal di sebuah desa X gitu ya, tidak diketahui namanya, disembunyikan gitu, dan dia juga mengganti identitasnya. Jadi ya udah, di sana dia hidup normal, bahagia bersama anak-anaknya. Oke, itu dia tadi adalah cerita dari kejadian kasusnya Elizabeth Fritzl yang dikurung oleh bapaknya sendiri selama 24 tahun di basement. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai selesai, dan aku mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan informasi atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan, dan juga sikap saya yang terlalu emosi pada saat membawakan cerita ini, karena mohon maaf ini pembawaan kita memang seperti ini. Pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share ke kancing-kancing kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan kalau kalian ada saran-saran dan ide-ide yang mau aku bawakan di cerita selanjutnya, silahkan komen aja di bawah, nanti aku baca. Oke, Yaudah, itu aja videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah support video ini, dan kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Ini saya nggak kualat karena ngomongin si Joseph kan. Halo, coba lagi sama aku deh, Cis. Kemarin giliran kita nggak ngonten, nggak ngamplas. Kita kalau off cam ya ngomong tuh lancar, tapi kalau udah on cam, jadi kucing Akmal. Tinggal muter aja nih. Tadi muternya ngomong apa ya? Kok lupa?